Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 263 Pembalasan Kebencian. Acara promosi sekolah untuk Sekolah Naga Biru diadakan sesuai jadwal. Selain orang-orang kuat dari berbagai tempat yang tetap tinggal, banyak kekuatan di sekitar mendengar berita itu dan datang untuk memberi selamat. Akan tetapi, ketika orang-orang yang hendak memberi ucapan selamat melihat bahwa orang-orang yang menyambut mereka adalah pengawal dari Istana Pangeran Qilin yang mengenakan baju besi emas, mereka semua menjadi sangat ketakutan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa para pengawal dari Istana Pangeran Qilin diperintahkan oleh Qi Feng Yang untuk melakukan pekerjaan aneh seperti itu karena mereka menyinggung Chu Feng, mereka menjadi lebih terkejut lagi. Chu Feng menjadi saudara dengan Lord Qi Feng Yang. Berita itu terlalu mengejutkan dan tidak masuk akal bagi banyak orang. Selain keajaiban di mana Chu Feng, yang berada di level 7 Origin Realm, mengalahkan Gong Luyun, yang memiliki kultivasi level 4 Profound Realm, orang-orang merasa bahwa Chu Feng cukup cemerlang dan misterius. Jadi, semakin banyak orang ingin melihat Chu Feng. Mereka ingin melihat kehebatan sang jenius. Namun, itu sia-sia, karena pada hari penting upacara kenaikan pangkat sekolah, Chu Feng tidak menampakkan diri. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi, tetapi mereka hanya mendengar bahwa ia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, Gong Tianping dan orang-orang lain dari Kota Penyu Hitam sudah kembali ke Kota Penyu Hitam. Gong Tianping saat ini menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, jadi dia mengisolasi diri dan tidak mau bertemu siapapun. Namun, ketika beberapa tokoh besar dari Istana Pangeran Qilin memimpin pasukan besar untuk berkunjung, dia tidak punya pilihan selain keluar untuk menemui mereka. Apa? Tuan Linran belum kembali ke Istana Pangeran. Ini tidak benar. Melihat dari kejauhan, dia seharusnya sudah kembali. Di dalam aula tamu, Gong Tianping memasang wajah gugup saat dia melihat beberapa orang tua dari klan Lin di Istana Pangeran Qilin. Ya, itu sebabnya kami khawatir. Mungkin ada insiden yang terjadi di jalan. Anggota klan Lin lainnya yang bersekolah di Sekolah Naga Biru ditekan oleh Qi Feng Yang di Sekolah Naga Biru sehingga kami tidak dapat memahami situasinya. Itulah sebabnya kami datang kepadamu untuk mencari tahu lebih banyak hal. Kekuatan orang-orang tua itu tidak lemah dan mereka semua berada di alam mendalam tingkat 7. Namun, aura mereka semua lebih kuat dari Gong Tianping, dan mereka adalah tulang punggung Lin Lan di Istana Pangeran Qilin. Tuan-tuan, pada hari itu, Qi Feng Yang melukai Tuan Lin Ran cukup parah, dan dia juga memiliki hubungan khusus dengan Chu Feng. Apakah menurut Anda mungkin Qi Feng Yang sengaja membiarkan Tuan Lin Ran kembali, lalu memenjarakannya lagi secara diam-diam? Tebak Gong Tianping. Dia tidak akan melakukannya. Meskipun Qi Feng Yang melakukan banyak hal dengan sangat gila, dia melakukannya dengan sangat terbuka dan adil. Dia sangat setia kepada Istana Pangeran, dan meskipun hubungannya dengan klan Lin tidak baik, dia sama sekali tidak akan membunuh orang-orang dari Istana Pangeran Qilin. Saya merasa bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh Qi Feng Yang. Beberapa orang tua menggelengkan kepala. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Nyonya tunggu. Nyonya. Nyonya. Namun tepat pada saat itu, terdengar suara gaduh di luar aula tamu. Setelah itu, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Seorang wanita dengan air mata di seluruh wajahnya yang pucat pasi masuk dengan dikawal beberapa pengawal. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak tahu kalau aku sedang menerima tamu. Cepat keluar dari sini. Setelah melihat wanita itu, Gong Tianping bangkit dan berteriak dengan marah. Wanita itu tidak lain adalah istri Gong Tianping dan ibu Gong Luyun. Jika dalam keadaan normal, setelah dimarahi seperti itu oleh Gong Tianping, dia pasti sudah sangat ketakutan dan tidak berani berbicara lagi. Namun, dia seperti orang yang sama sekali berbeda hari ini. Dia tidak hanya tidak pergi, dia bahkan menggunakan tangannya yang gemetar untuk menunjuk Gong Tianping, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Gong Tianping, kau benar-benar orang yang tidak berperasaan. Bahkan jika Luyun tidak lahir darimu dan aku, kau tidak perlu membunuhnya dengan kejam. Lagi pula, dia masih memanggilmu, ayah, selama 20 tahun, dan di dalam hatinya, kau benar-benar ayahnya. Dan juga Tuan Lin Ran. Memangnya kenapa kalau dia ayah kandung Luyun? Luyun tidak lahir dari hubungan rahasia antara aku dan dia. Kita sudah saling kenal bahkan sebelum aku mengenalmu. Tapi kau membunuhnya, dan kau bahkan menyiksanya dengan sangat kejam hingga menjadi sangat menyedihkan. Apa kau ini manusia? Apa kau ini iblis? Setelah berbicara sampai di titik itu, air matanya jatuh seperti hujan, dan suaranya sudah serak. Tubuhnya yang gemetar bergetar lebih hebat lagi. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pada saat itu, kabut memenuhi kepala Gong Tianping karena dia. Dia melangkah maju, dia menamparkan wajah wanita itu dengan keras, dan dia terlempar puluhan meter jauhnya. Pukul aku sampai mati. Karena Luyun sudah mati, aku tidak ingin hidup lagi. Tapi sebelum aku mati, aku harus mengikat iblis gila sepertimu dengan tali hukum. Tuan Lin Ran telah dibunuh oleh Gong Tianping yang gila ini.
Tubuhnya ada di kamar Gong Tianping sekarang. Wanita itu berteriak kepada beberapa orang tua, dan pada saat yang sama, dia bangkit dari tanah dan mulai berjalan keluar sambil tersandung. Orang-orang tua lainnya dari istana Pangeran Qilin tampak tegang. Mereka saling memandang, lalu segera mengikuti wanita itu. Tuan-tuan, jangan dengarkan omong kosongnya yang tidak masuk akal. Karena putraku meninggal, dia menerima pukulan mental sehingga itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Biasanya, dia tidak seperti ini. Melihat itu, Gong Tianping juga dengan cepat menjelaskan, tetapi beberapa orang tua tidak peduli padanya. Di bawah pimpinan wanita itu, sekelompok orang dengan cepat tiba di kamar tempat Gong Tianping tinggal. Setelah membuka kamar, selain wanita itu, tidak ada satu orang pun yang melihat yang tidak tercengang. Di dalam ruangan, sesosok tubuh telanjang tergantung di sana. Tubuh itu tidak lengkap. Tidak memiliki tangan maupun kaki, dan bahkan tidak memiliki kaki ketiga. Namun, wajah mayat itu masih lengkap, dan itu adalah Lin Ran dari istana Pangeran Qilin. Namun, kedua mata Lin Ran tercongkel. Lidahnya terpotong, dan ada tanda yang tergantung di lehernya. Di tanda itu, tertulis kata besar pezina. Gong Tianping, lihat. Lihat apa yang telah kau lakukan. Bahkan jika Luyun lahir dariku dan Tuan Lin Ran, kau tidak perlu menyiksanya seperti ini. Kau benar-benar tidak berperasaan. Setelah melihat Lin Ran dalam keadaan yang menyedihkan, wanita itu menangis lagi dengan sedih. Ya Tuhan, ini. Gong Tianping bahkan berlutut di tanah sambil mengepulkan asap, dan dia benar-benar tercengang oleh pemandangan di depannya. Gong Tianping. Rumah Pangeran Qilinku telah mengembangkan keluarga Gongmu sedemikian rupa, namun kau berani menyakiti Tuan Lin Ran seperti ini karena dendam pribadi. Salah satu orang tua menunjuk Gong Tianping dan menegur dengan keras. Pria, hancurkan keluarga Gong ini. Bunuh semua bajingan yang seharusnya mati, dan tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang akan tersisa. Seorang tua lainnya langsung berlari keluar, dan berteriak pada pasukan Qilin yang mendirikan kemah di luar kota kura-kura hitam. Adapun lelaki tua ketiga, dia bahkan lebih terus terang. Dia hanya menyerang Gong Tianping dengan terus terang, dan menghantamkan telapak tangannya ke otak Gong Tianping. Setelah ketujuh lubang wajahnya berdarah, dia masih berteriak, jika aku tidak membelah mayatmu menjadi 8 bagian, kebencian di hatiku tidak akan bisa hilang, dan aku tidak akan bisa menghadapi jiwa Lord Lin Ran di surga. Setelah mengetahui apa yang terjadi, pasukan Qilin yang mendirikan kemah di luar menjadi marah dan membubung tinggi. Tanpa ampun, mereka memulai pembantaian di keluarga Gong, karena tanpa melakukan itu, mereka tidak dapat meredakan api kemarahan di hati mereka. Karena kematian Lin Ran, keluarga Gong terjerumus ke dalam situasi putus asa. Seketika, tangisan menyedihkan terus terdengar, dan sedikit demi sedikit, mereka dimusnahkan oleh pasukan Qilin. Mereka disingkirkan dari provinsi Asure. Saat keluarga Gong dimusnahkan, di puncak istana tertentu di kota kura-kura hitam, seorang pemuda berdiri di sana. Dia adalah Chu Feng. Saat melihat keluarga Gong yang sedang dibantai, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajah Chu Feng. Dia hanya melihat ke langit, dan berkata dengan sedih, "Ayah, orang-orang yang menyakitimu sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Kau bisa menutup matamu dengan tenang."